Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir kembali dan tetap semangat. Baik, sebelum kita lanjutkan semua pelajaran kita hari ini, Miss mau tanya dulu karena melihatkan di sini wajahnya Nina agak pegang-pegang begini. Nina, apa kabarnya sekarang? Baik, udah masih gigi lagi? Oh, masih sakit yang kemarin ya. Kita doakan ya, semoga Nina juga cepat sembuh karena ada sedikit sakit di sebelah sini. Amin. Oke. Terus siapa nih yang nggak hadir hari ini, anak-anak? Kira kenapa terlambat? Oh, habis dari toilet. Ya udah, silakan duduk Kira. Oke ya. Siapa yang hadir hari ini, anak-anak? Nisa ya. Mana Nisa? Bakalan sepi kelas tanpa Nisa. Kenapa? Andi, kenapa? Ya, ada kursinya kan? Tuh, udah tersedia tuh Kak. Udah disediain nanti. Untuk Nisa? Iya sebenarnya. Nah, kenapa kebantannya Kak bersama ini? Oke. Ya, semuanya sudah dapat kursi masing-masing, udah dapat tim masing-masing. Ya sudah, kalau begitu sebelum mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberkahi pelajaran kita hari ini. Hari ini doa dipimpin oleh Celano. Silakan Celano. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Anak-anak siap belajar semuanya? Siap belajar? Oke, baiklah ya. Oke ya, anak-anak kita masih materi kimia unsur. Ya, kita masih masuk materi kimia unsur kita kemarin. Minggu lalu dan ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Alkali tanah, apa lagi? Oke. Alkali tanah, kesemuanya dan halogen. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar yang baru ya, KD38. Masih sama, kita akan menganalisis kelimpahan, kemudian kecenderungan sifat fisika, sifat kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur periode 3. Gitu ya. Terus nanti kamu juga akan menyajikan data hasil penelusuran informasi berdasarkan kegiatan yang akan kita lakukan nanti ya, berupa tugas, penugasan dan diskusi. Oke. Nah, ini tujuan kita ya hari ini. Yang akan kita lakukan adalah diskusi kelompok, melakukan literasi, kemudian akan ada demonstrasi produk,
kemudian akan melakukan kegiatan analisis dan penelusuran informasi semua terkait yang tadi. Sistem periodik, unsur-unsur periodik ketiga ya. Mulai dari sifat fisika, kelimpahannya, sifat fisika, sifat kimia, manfaat dan proses pembuatannya ya. Salah satu unsurnya aja karena unsurnya ada banget. Oke ya, ini tujuan kita. Jadi jangan lari dari sini. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Berasal dari unsur apakah saya dan apa manfaat saya. Siapa yang bisa menjawab? Dira duluan angkat tangan. Abis Dira Zizi, abis itu Febri. Apa nih Kak? Ini biasanya untuk Biar nggak apa? Ya biar nggak apa Kak itu. Biar manfaat. kalau di makanan biar makanan nggak cepat basi. Di makanan atau di sepatu? Dua-duanya ada ya. Biar apa berarti? Pengawet. Kalau sepatunya nggak cepat kayaknya Ada untuk pengawet berarti ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, selain spesifiknya dia buat apa? Oke ya. Oke, jadi ini unsurnya apa Kak? Silika. Oke, silika. Oke, sebelum lanjut lagi karena ini tadi udah dijawab Dira. Siapa yang bisa menyebutkan semua unsur di periode 3? Febri lagi. Febri lah, masa Dira terus. Febri apa aja Bang? Ya, periode 3 unsurnya. Yang kuat. Natrium. Ada dengar nggak? Oh dengar, ya. Magnesium, aluminium, belerang. Sebelum belerang? Silika, oke. Silikon. Terus belerang. Fosfor dulu ya. Fosfor. Terus sulfur atau belerang, terus klorin. Terakhir argon. Tepuk tangan dulu kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Gambar yang kedua. Gambar kedua. Ada yang tahu ini unsur apa yang ada di gambar sini dan apa manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Andi kan ada tangan tunjuk tangannya berapa? Apa ini Di? Hah? Andi duluan. Oh, siapa jadinya? Satu ya duluan. Ayo duluan ayo. Katanya ayo. Silakan ayo. Ini loh. korek api. Misalnya belerang ya. Simbolnya apa belerang? Oke ya, jadi ini gunanya buat apa Kak? Ayo, ini buat apa? Ini buat apa ini? Untuk menyalakan api. Oke ya. Nanti kita pelajari lagi supaya kamu lebih spesifik belajarnya. Nah ini, gambar apa? Gantian, kelompok belakang. Iya, di sini ya. Silakan. Dari pengamatan saya kayaknya natrium. Jelas ya. Nah ini buat apa? Adonan kue, pengembang adonan kue. Bisa dua-duanya ya. Bisa pengembang kue bisa. Oh iya, betul. Oke. Kayaknya ini terakhir nih, gambar terakhir. Ini unsur apa? Kelapa lagi. Apa enggak? Klorin. Ini buat apa nih klorin? Ini buat pakaian. Buat apa sih? Maksudnya diapain? Agen pembersih ya. Oh iya, ada satu lagi ternyata. Silakan, satu lagi.
Magnesium bisa magnesium. Gunanya berapa? Buat lima ya. Oke, sudah ya. Nah itu salah satu pemanfaatan unsur-unsur periode 3. Sebenarnya banyak lagi manfaatnya. Nah nanti kamu akan pelajari lagi. Coba kamu bayangkan, ada yang pengawet, ada yang buat api, ada yang buat pembersih, apa lagi tadi? Buat obat. Kamu bayangin pemanfaatannya begitu luas. Nanti kita kaji lagi kenapa unsur-unsur tersebut bisa dimanfaatkan. Dan nanti kita kaji dari sifat fisika dan sifat kimianya. Oh belum. Video ini hanya diputar 1 kali. Jadi sambil dilihat, kemudian sudah dilihat KPD-nya, nanti saya akan berikan waktu untuk menjawab ya. Oke, kita putar dulu ya. Proses pembuatan botol kaca, gitu ya. Oke. Nah, nonton videonya cukup. Sekarang jam 8, maka Miss memberikan waktu kepada kamu 20 menit saja untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD-nya dan dikerjakan di sana, gitu ya. 20 menit itu betul-betul sharp ya anak-anak. Jadi nanti kalau waktunya habis, LKPD-nya dikumpul. Nanti akan ada penilaian kelengkapan materi dan penulisan materi kamu. Jadi silakan waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin dalam waktu 20 menit. Silakan. Iya. Jangan ini ya, jangan takutkan. Kalau mau diisi satu. Kamu boleh copy, boleh bikin template sendiri, tapi pertanyaannya jangan diganti. 20 menit ya, laptopnya boleh dibuka semuanya. Hanya 20 menit, pertanyaannya lumayan, jadi benar-benar diselesaikan dengan seksama. Pertanyaan berikutnya. Oke. Nanti yang pertanyaan nomor ini
pada saat kamu sebutkan, kamu mungkin bisa tunjukkan produk apa yang mengandung unsur tersebut ya. Siap. Apa lagi? Kita mau foto kali Pak. Ini sama nggak sih? Karena kan disebutin kan. Iya. Aish. Iya sih. Untuk yang pertanyaan ini apa lah ya? Bentar ya, Bang. Wait. Oke, untuk yang ini kan waktunya cuma 20 menit ya. Untuk yang pertanyaan ketiga apa keempat ya? Keempat ini kamu pilih satu unsur saja yang masih di periode 3. Ya, pilih satu unsur saja. Nanti yang untuk unsur keseluruhan, untuk kecenderungan sifatnya kamu bisa bahas di yang ini, yang di sini. Oke? Oh yang waktu di terakhir. Ya, kan itu kan pertanyaannya keteraturan sifat fisika dan sifat kimia. Berarti keteraturan di periode 3. Karena kan mereka punya, ya nanti kamu bahas dulu ya sebelum memberikan penguatan. Termasuk yang ini proses pembuatan salah satu unsur periode 3 itu. Itu kamu pilih satu aja karena di sini udah ada yang dari video, yang di sini tambahan satu unsur saja. Oke? Kalau ada Boleh, sama klorin boleh, sulfur boleh. Apa lagi? Pokoknya sekali lagi unsur periode 3 boleh. Natrium boleh. Fosfor boleh. Ini semuanya tidak terbang, nggak ada batasnya, nggak bisa. Untuk font itu nggak ada ini. Kerja dalam ini. Kan cuma sebutkan aja kan? Sambil abang tunjukkan aja. Ini unsurnya, ya ada di sini loh salah satu contohnya dan manfaatnya. Manfaatnya banyak deh. Apa? Itu yang kalau kecenderungan berarti kan karena dia punya nomor atom yang stabil. Iya, masih berarti bisa bahas biasanya. Bisa bahas. Jadi kalau misalnya atomnya nomor 1 akibatnya apa? Bisa hubungan karena sifat fisika berarti hubungannya bisa ke jari-jari atom, bisa ke energi ionisasi, ke elektronegatifan. Boleh, kayak gitu aja. Boleh. Kelompok mana lagi? Ada
Udah gimana? Gimana? Lubang berapa kali bang? Bisa lebih terang lagi nggak? Lagi. Full. Nah. Saya jadi gini. Nah, kenapa bang? Yang dari video tadi unsurnya unsur apa? Nah, berarti dia aja sama itu. Oke. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Iya, waktu cepat berlalu kalau kamu mengerjakan sesuatu. Tapi kalau menunggu terasa lama, berarti nunggu si dia. Sifat fisika itu ini loh bang. Sifat fisika titik didih, lele ada loh bang. Ada kan? Ada loh di buku toh. Ada loh. Literasi toh. Iya betul banget. Enak tuh. Ya. Yang banyak ini yang perlu satu page. Bisa. Bener ya? Ya Allah. Ini kalau kayak ini ada oh iya deh, A2, SO3 ya. Terus kalau ini S biasanya ada SO4. Terus kan ini HCl O4. Kekuatan asam di sana O-nya juga semakin O-nya juga semakin bertambah. O ini kan sifatnya sangat negatif. Jadi makanya ini kenapa dia semakin asam. Oke, ini O-nya tetap, tapi ini memang asam karena O ini bukan negatif. Terus dia lebih suka sama HCl dibandingkan Wah, jadi berhenti. Mantap, kopi. bisa. Aku memang yang sifatnya paling elektronik. Oh, elektronik itu bakal sama siapa gitu loh. Ya kan? Pasalnya HCl, namanya sebab O-nya sih sama enggak, ini paling kecil lah, O-nya paling tengah jelas. Ini yang mesinnya jadi dia semakin elektronik negatif. Karena juga pasangannya O sama Cl itu lebih karena Cl kan lebih suka sama elektronik. Cl kan lebih suka dampaknya elektronik itu makin kuat, tapi nggak pakai negatif gitu. Sementara yang ini gitu ya, kira-kira gitu lah. Nah, kita kopi. Oke, ada lagi pertanyaan? Bagus nih pertanyaan ada nanti. Masing-masing kamu mungkin
membahas yang berbeda ya anak-anak. Jadi nanti kalau pembahasannya siapa yang ditunjuk sebagai presenter atau yang presentasi, kalau kamu membahas yang sama, langsung kamu minta sama gitu ya. Oke. Iya. Kalau kalian diskusi ya, perhatikan semuanya aktif lah. Tapi nanti pas bagian presentasi, kita lihat nanti ya. Bagaimana? Mama lihat. Apanya? Boleh gini ya. Nah, berarti bangsa dulu. Baca coba baca literasi kata Cina. Ada dong. Literasi dulu. Literasi dulu. Ya udah, bagus. Ya. Ada sih alasannya. Ini hubungannya semuanya sama apa sih yang membedakan ini semuanya dari A sampai A itu yang membuat beda apa sih? Cuma apa nih? Enggak, paling mendasar, yang paling mendasar loh. Nomor atom kan, berarti hubungannya kemana ke nomor atom? Ke elektron. Berarti kan yang paling mendasar itu perbedaan mereka ada jumlah elektron kan? Berarti hubungkan ke situ. Jadi ini kayak gimana elektronnya masing-masing. Sampai ke sini akhirnya dia berbeda. Coba dibaca dulu, kata channel literasi. Nanti bisa memberikan pengumuman. Tapi nanti kamu coba ini dulu. Mandiri belajar, merdeka belajar. Tapi Miss pernah ya anak-anak belajar gitu. Kalau yang bahasa kayak dari kiri ke kanan, boleh sih. Tapi sebaiknya kamu jelaskan alasannya dari yang paling mendasar, kayak misalnya elektron gitu kan yang tadi. Tapi coba bikin dulu deh, nanti kita lihat lagi. Waktunya sudah selalu kekurangan waktu. Waktunya cukup loh anak-anak. Ini bagian yang ini nih selalu. Sekarang kita coba presentasikan jawabannya. Mulai dari kelompok. Siapa yang mau mulai? Dimulai nih. Ini enggak di-setting nanti kelompok ini mau enggak. Siapa cepet? Siapa yang mau? Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada yang bersedia. Silakan kelompok Angga, Kaila, Noval, Ayu dan ini apa sih ini? Kelompoknya Nailun. Ya, silakan. Mungkin bisa di situ aja ya. Tapi yang menjawab silakan berdiri. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Karena semuanya membuat yang sama. Tapi nggak nampak kan Bang? Atau satu orang operator di depan deh. Yang lainnya bisa di situ. Cabut aja Kak. Udah nggak ada Kak Zoom-nya ya? Udah kok. Silahkan. Kita lihat dulu jawaban. Nanti
dijelaskan per poin, kita lihat jawaban teman-temannya ya. Iya, pakai ini. Ada yang kan? Naikkan ke atas aja yuk. Ini belum dikasih foto kelompoknya. Oke, iya. Langsung angkat tangan ya. Kalau pembahasannya kita per pokok bahasan, per poin. Silakan. Ya, itu sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami yang dimana saya melakukan nomor 1 yang mana soalnya adalah unsur apa periode 3 yang terdapat di dalam video dan bagaimana kehidupan atau keberadaan unsur-unsur tersebut. Nah, jawaban dari kelompok kami ialah unsur periode 3 yang dapat kita temukan di dalam video tersebut merupakan silika atau silikon, dan juga untuk limpahan atau keberadaan unsur silika atau silikon tersebut yang paling sering kita temukan ialah di pasir quartz. Oke, bagus. Ada tambahan? Kelompok sini sama. Kelompok lain? Oke, silakan. Sini dulu. Ya sama, cuma ada tambahan. Tambahannya ya. Boleh, silakan. Di kelompok Berdiri, Bang. Di sini saya izin menambahkan Oh. kami dari kelompok 4 ingin menambahkan kelompok yang sudah menampilkan materi kurang lebih sama seperti kelompok yang sudah menampilkan materi. Unsur yang terdapat di tersebut itu adalah silikon. Istimewa dan tambahan kalau misalnya silikon paling banyak itu biasanya terdistribusi pada debu, pasir, protozoa dan planet dalam berbagai bentuk seperti silikon, dioksida, atau silikat. Lebih dari 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat, menjadikan silikon sebagai unsur kedua paling melimpah di kerak bumi, sekitar 28% massa setelah oksigen. Oke, berarti kelimpahan terbanyak kedua setelah oksigen. Itu tambahan ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang memberikan tambahan? Oke. Tambahan dari kelompok kami yaitu di situ terdapat unsur periode. Oke, dari buku ya. Baik. Ada lagi tambahan? Bagus. Ada lagi? Kelompok. Oh iya. Yang kuat, berdiri yang kuat. Ada temennya. Karena bisa dengar. Gimana Kak? Jadi silikon itu dia nggak ditemukan dalam keadaan bebas, tapi dia ada dalam bentuk senyawanya kayak silika dan SiO. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya dari video tersebut, lakukan analisis sifat fisika dan sifat kimianya. Jadi berikut adalah sifat fisika dan sifat kimia dari silika. Sifat fisika, titik leburnya 1400 derajat. Semuanya sama? Oke, coba kita perhatikan di situ ya. Yang perlu kalian garis bawahi di situ titik lebur dan titik didihnya. Coba diingat-ingat dulu. Di situ titik lebur dan titik didihnya itu di atas 1000 derajat Celcius ya. Seriusan? Masa sama? Nggak ada satupun yang berbeda. Hah? Magnesium tuh kan bisa juga tadi dipakai di industri obat-obatan. Nggak ada yang banyak. Nggak ada? Lah, terus? Nah, tambahan Zizi, silakan. Kelompok Zizi, kelompok 3 kan ya? Tambahan di Berdiri kan? tambahan di argon itu manfaatnya ada untuk pelindung pada pengelasan, pembuatan titanium sama alat-alat laboratorium. Iya. Oke, bagus sekali karena memang argon juga yang paling terkenal pemanfaatannya itu untuk di pengelasan gitu ya, anak-anak. Itu familiar juga itu fungsinya. Sama kayak magnesium di obat sakit mah. Jadi udah general. Ada lagi? Ya. Ya. Ada? Ada tambahan? Ya, Febri, silakan. Iya, berdiri. Selanjutnya adalah mungkin beberapa tambahan untuk penggunaannya. Pertama untuk magnesium, yaitu dapat menjaga tulang melalui susu ataupun juga digunakan dalam obat-obatan. Lalu selanjutnya adalah penggunaan fosfat atau fosfor di sana.
yaitu sebagai bahan dalam produk deterjen. Fosfat. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Aluminium juga banyak ya, alat masak, jadi pesawat, obat-obatan juga, kayak obat sakit mah kan juga ada LOH 3 kali, ada kan? Oke, jadi pemanfaatannya sangat general. Oke, lanjut, cukup ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya itu jelaskan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur lainnya yang ada pada periode 3. Jadi di sini kami mengambil dari unsur klorin, dan di mana merupakan salah satu unsur pada periode 3. Unsur klorin itu sendiri merupakan unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Otomatis dari nomor atom tersebut kita dapat dari susunan elektronnya yaitu 287. Oke. Adapun unsur klorin ini merupakan unsur yang sangat reaktif dan merupakan oksidator kuat. Kenapa oksidator kuat? Karena sifat umum dari periode 3 itu sendiri, semakin ke kiri maka oksidatornya akan semakin bertambah. Terus unsur klorin ini merupakan elemen yang sangat reaktif dan oksidator kuat. Adapun sifat fisika dari unsur klorin itu sendiri, yang pertama kita bahas dari warnanya. Bila secara di suhu ruangan dia akan berwarna hijau ke kuning-kuningan. Dan kita untuk titik labornya itu sendiri minus 101 derajat Celcius dengan titik didih minus 34 derajat Celcius. Dan sifat zatnya itu merupakan zat non logam dan sangat beracun. Adapun untuk jari-jari atomnya itu sendiri dari periode 3 itu sendiri semakin ke kanan maka jari-jarinya akan semakin kecil. Otomatis dengan jari-jari yang semakin kecil akan dihasilkan energi ionisasi yang semakin besar. Di mana energi ionisasi itu sendiri daya tarik dari elektron yang ada di inti tersebut. Dengan energi ionisasi yang besar maka akan dihasilkan ke elektronegatifan yang akan besar pula. Selanjutnya kita masuk ke sifat kimia dari unsur klorin itu sendiri. Yang pertama, klorin merupakan unsur non logam yang sangat mudah bereaksi dengan unsur logam membentuk senyawa ionik. Yang kedua, jika bereaksi dengan gas hidrogen di bawah sinar matahari, maka ia akan menjadi reaksi yang sangat hebat. Tetapi jika di dalam keadaan gelap, reaksinya akan berlangsung sangat lambat. Yang ketiga, dengan asam hipoklorit akan membentuk HClO. Gas klorin dapat bereaksi tetapi reaksinya lambat. Hasil reaksi ini akan membentuk ozon. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan pertanyaan mengenai sifat fisika dan sifat kimia unsur lainnya. Di sini kami mengambil unsur natrium. Untuk sifat fisikanya, pertama densitasnya itu sebesar 0,93 gram per mili. Untuk titik lalanya 97,5 derajat Celcius. Titik didihnya 883 derajat Celcius. Untuk potensi standarnya minus 2,7. Koefisien ekspansi linear termalnya ada 70,6 dikali 10 minus 5 pangkat minus 5. Untuk konduktivitas termalnya ada 1,41 watt per cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan fisika dan sifat kimia dari magnesium. Jadi sifat fisikanya itu magnesium memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode lainnya. Hal ini dikarenakan unsur-unsur magnesium memiliki 2 elektron pada kulit terluar sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Banyak dari magnesium ini terdapat di bawah tanah atau dalam bebatuan di kerak bumi. Baru kalau untuk sifat kimianya itu, yang pertama, jika bereaksi dengan air, dia akan membentuk senyawa hidroksida. Jika bereaksi dengan oksigen, akan membentuk oksida alkali tanah. Dan jika bereaksi dengan halogen melalui pemanasan, membentuk halida atau NX2. Dapat bereaksi dengan nitrogen melalui pemanasan sehingga membentuk nitrida. Jika dibakar, memberikan warna putih yang memilaukan. Lalu mudah teroksidasi dan merupakan pereduksi. Selain itu, sifat kimia juga dia bersifat basa.
Mungkin untuk contoh senyawanya itu ada MgOH2, MgSO4 dan yang lainnya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama ya. Apa sih yang Adi aja? Apa sih Di tadi yang bilang Exxon? Boleh berdiri kan? Lalu kan kalau dari sifat kimia sama fisika dari magnesium ini kan, kalau magnesium kan dia tahu dia tuh terletak di golongan kedua ketiga. Nah itu kan bahwa semakin kalau kami dapat juga semakin ke kiri itu dia semakin reduktor karena semakin ya reduktor. Nah karena dia menerima nanti yang reduksi yang ada di golongan paling kanan ya. Nah baru selanjutnya bahwa jari-jari ini kasih aja atau ini? Iya betul. Nah, baru kan kalau ini kan makin ke kiri ini kan jari-jari magnesium ini kan lebih kecil daripada yang paling kanan itu lah, yang kanan itu. Itu karena semakin pada golongan kedua ketiga ini dia tuh tetap dibeli persaingan sama, cuma dengan jumlah elektron yang berbeda sehingga protonnya itu sama juga timbanya. Jadi tarik menarik antara elektron itu nggak jadi lebih kuat juga kayak gitu, sehingga menyebabkan kulitnya itu lebih kecil. Oke. Iya cukup. Ada tadi dia cerita reaksi si Felisa. Dia biasa bereaksi dengan siapa aja? Oksigen, air, halogen. Itu kan. Jadi Raisa tuh tadi bilang itu. Jadi misalnya Mg ditambah oksigen, MgO gitu kan, magnesium oksida. Jadi itu yang dijelasin Raisa tadi, masih sama dengan pembahasan alkali tanah. Itu juga tadi ya. Jadi next time if your friend is explaining, please listen to her. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu deskripsikan proses pembentukan dari unsur silikon tadi. Unsur silikon ini dapat didapatkan dari dua cara. Yang pertama adalah mereduksi pasir silikon atau kuarsa silikon dioksida atau SiO2 dengan karbon dalam kadar Weisfeld. Berikut adalah reaksinya. SiO2 ditambah 2C menjadi silikon dan karbon monoksida. Selanjutnya caranya adalah mereduksi silikon tetrakorat dengan hidrogen pada suhu tinggi. Reaksinya sebagai berikut. SiCl4 ditambah 2H2 menjadi silikon ditambah gas HCl. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz. Ada lagi tambahan? Oke, ada yang berbeda dari sini, mungkin ada caranya nih, bukan dengan cara reduksi, misalnya dengan cara distilasi, ada yang dapat misalnya? Ada? Berdasarkan apa yang kami cari, kami juga menemukan cara jika dalam laboratorium silikon dibuatkan dan memanaskan silika dalam serbuk magnesium dalam proses yang menghasilkan SiO2 tambah 2 Mg sama yang menjadi Si tambah 2 MgO. Kemudian untuk yang SiCl4 yang telah Coba ngarep ke depan bicaranya, karena bisa jangan kasih tahu. Nanti misalnya tiba-tiba ya, suruh ulang ya. kami juga menemukan kelanjutan dari yang SiCl4 tadi, di mana kami menemukan sampai tahap ketujuh. Jadi yang telah disebutkan di kelompok sebelumnya itu di apa yang kami temukan itu dalam tahap ketiga, yaitu ketika silikon dipanaskan dengan gas koloida dan reaksi yang terjadi adalah seperti yang ditampilkan di depan. Di tahap keempat, lelehan SiCl4 selanjutnya dimurnikan dengan proses distilasi. Sedangkan di tahap kelima, SiCl4 lalu direduksi menjadi Si melalui pemanasan dengan H2 atau Mg. Proses reaksi juga dicuci dengan panas untuk memperoleh Si. Dan di tahap ke-7, silikon dimurnikan dengan alat refining. Dalam hal ini, batangan Si dilewatkan secara perlahan melalui alat pemanas. Pada zona pemanasan, batangan Si tersebut akan meleleh karena zat pemotong lebih mudah larut dalam lelehan dibanding dalam padatan Si. Maka padatan tersebut akan terkumpul di dalam lelehan tersebut. Darah lelehan yang tidak murni tersebut akan berpindah sepanjang batangan silikon selama proses berlangsung. Ketika daerah lelehan yang tidak murni telah sampai ke ujung, maka ujung ini akan dibiarkan membentuk padatan sebelum dipotong. Penguraian yang lebih jelas dari yang telah kami temukan itu untuk menemukan silikon murni dalam proses pembuatan.
Balas yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya Satria? Gimana katanya? Bisa dipersingkat nggak? Boleh dikasih tahu nggak step-stepnya? Yang pertama apa? Pemanasan, gitu ya. Kemudian apa? Kalau yang dijelasin Arifa itu lebih ke step dari awal gitu. Mulai dari apa tadi Kak? Tahap satunya Kak? Pemanasan. Karena nggak mungkin kamu melakukan proses elektrolisis ada air kan? Gitu ya. Jadi secara general yang disampaikan Arifa itu adalah step-stepnya gitu. Tapi yang main poinnya adalah dia dihasilkan es itu dari proses reduksi, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Kayla. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang hasil diskusi. Untuk pertanyaan nomor 6, yaitu deskripsikan proses pembuatan salah satu unsur periode 3 lainnya. Jadi di sini kami mengambil salah satu unsur periode 3 lainnya yaitu unsur fosfor. Jadi pembuatan fosfor dilakukan dengan mereduksi kalsium fosfat dengan karbon dalam tungku listrik pada temperatur tinggi sekitar 1400 derajat Celcius. Proses pembuatannya itu bisa dibagi sebagai berikut. Pertama, pasir ditambahkan untuk menghilangkan kalsium dan menghasilkan P4O10. Kemudian P4O10 direduksi oleh karbon untuk menghasilkan fosfor. Nah, setelahnya pada temperatur tinggi yang tadi itu, gas fosfor didistilasi untuk menghasilkan fosfor putih P4 dan sebagian P2. Untuk reaksinya itu bisa dilihat di buku kimia halaman 160. Oke, cukup? Ada lagi yang berbeda? Apa Bang? Apa? Natrium juga udah kita bahas ya. Natrium di golongan 1, jadi nggak perlu lagi. Kalau yang di situ? Klorin juga sudah ya, di golongan 7 ya. Kemarin kita bahas. Klorin juga sama, gimana cara menghasilkannya? Pasti elektrolisis. Lelehan siapa? Garamnya, lagi-lagi elektrolisis kan? Atau yang kayak natrium apa pasti prosesnya apa untuk menghasilkannya? Elektrolisis ya. Ada lagi yang berbeda? Jadi ini udah sampai memberi penguatan, jadi harus langsung evaluasi. Ada? Fosfor juga sama berarti prosesnya. Sama ya. Oke, cukup berarti. Lanjut. Oke. Nah, ini yang terakhir ya Kak? Soal yang terakhir ya. Silakan. Siapa yang menjelaskan? Jadi saya akan melanjutkan kembali untuk hasil diskusi dari pertanyaan nomor 7, yaitu analisis kecenderungan, keteraturan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur pada periode ketiga. Pada periode ketiga, semua unsur memiliki 3 kulit. Jari-jari atomnya cenderung berkurang serta nomor atom meningkat dari natrium ke argon. Akibatnya itu meliputi hal-hal berikut yang kami cakup, jadi yang kami dapat sebanyak 3. Pertama, di sini energi ionisasi cenderung meningkat dari natrium ke argon. Namun di sini ada pengecualian tertentu, yaitu pada aluminium dan sulfur. Ini disebabkan keduanya memiliki konfigurasi berturut-turut 3s2, 3p1 dan 3s2, 3p4. Kedua konfigurasi ini merupakan dia kurang stabil daripada dua konfigurasi yang di sebelah kiri dari Al dan S ini, yaitu Mg dan P. Mg memiliki konfigurasi 3s2 dan P 3s2, 3p3, di mana bentuk dari ini kalau kita lihat nanti dia akan lebih stabil. Makanya di sini Al dan S memiliki energi ionisasi yang lebih rendah daripada Mg dan P. Namun secara umumnya mereka terus meningkat dari Na ke Ar. Selanjutnya di sini juga sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Adi, keelektronegatifan cenderung meningkat dari natrium ke Cl. Kenapa Ar tidak reaktif elektronegatifan? Karena dia tidak reaktif, semua elektronnya sudah terisi. Jadi untuk yang cenderung peningkatan dari Na ke Cl ini disebabkan oleh semakin kecilnya jari-jari atom, sedangkan muatan inti positif bertambah besar. Itu bisa dilihat dari meningkat nomor atomnya. Dan terakhir jumlah baliknya sama. Jadi
jari-jarinya mengecil, yang muatan positif membesar, sedang ya, akhirnya daya tarik menariknya itu makin kuat. Akibatnya keelektronegatifan itu cenderung meningkat. Terus yang terakhir itu ada sifat asam atau sifat basa. Sifat asam ini meningkat dari natrium ke argon. Ini merupakan akibat dari pernyataan sebelumnya, yaitu cenderung peningkatan tingkat keelektronegatifan. Semakin tinggi tingkat keelektronegatifan suatu unsur, maka semakin kuat unsur tersebut akan menarik atom O dalam pemisalan asam atau basa bentuk MOH. Akibatnya ikatan MOH di situ melemah karena O-nya lebih tertarik pada M, sehingga H lebih mudah untuk dilepas dan senyawa lebih cenderung bersifat asam. Kalau untuk sebaliknya itu misalnya M-nya itu rendah keelektronegatifan, maka dia ikatan dengan O-nya itu melemah, jadi O-nya itu lebih cenderung mengikut pada OH. Akibatnya ikatan OH itu melemah dan OH-nya itu yang lebih cenderung untuk lepas dan akhirnya akan bersifat basa. Cukup sekian dari kelompok kami kembalikan kepada saya. Oke. Jadi di sini pertama saya akan menambahkan mengenai jari atom. Jadi jari atom itu dia bakalan semakin ke kanan dia semakin mengecil, karena tadi disebut mandi. Kalau misalnya semakin banyak kan mereka kulitnya masih sama. Nah, karena semakin banyak suatu proton dalam situ, jadi semakin banyak juga elektronnya. Karena semakin banyak, akhirnya ikatan mereka itu semakin kuat sehingga jari atomnya mengecil. Nah, efek dari jari atom ini itu mengakibatkan kalau kita analisis dari titik leleh sama titik lilihnya di unsur logam, yaitu Na, Mg sama aluminium, itu kalau kita lihat dia itu bakalan selalu meningkat. Nah, kan jari-jari itu kan semakin mengecil, tapi kenapa titik leleh sama titik lilihnya itu malah meningkat? Kan harusnya kan kalau dia makin kecil makin gampang untuk tertekan. Itu alasannya karena mereka itu tadi ikatan antar logam mulai dari Na sampai Al itu makin besar, sehingga titik leleh dan titik lilihnya pun membesar. Iya. Dan juga Paham nggak Bapak ya? jadi tadi kan natrium itu titik lelehnya kan paling kecil dibandingkan aluminium, ya kan? Jadi itu semakin besar kan. Jari-jari atom itu kan semakin kecil karena apa? Karena semakin banyak proton sama elektron kan. Nah, proton sama elektron itu kan bakal berikatan kan. Nah, karena semakin banyak berikatan ini, jadinya dia itu semakin sulit untuk dididihkan ataupun dilelehkan. Makanya titik leleh sama titik didihnya itu makin tinggi. Jadi logika yang tadi di awal itu aku bilang semakin kecil semakin mudah terdidihkan atau terelehkan salah, karena walaupun mereka lebih kecil dari titiknya, tapi ikatan mereka itu lebih banyak ternyata. Lebih kuat ya. Terus afinitas elektron makin kecil jika ke kanan. Itu kebalikan dari energi ionisasi yang semakin besar jika semakin ke kanan. Jadi afinitas elektron itu kecenderungan untuk melepas elektron, menerima. Energi yang dibutuhkan untuk menerima semakin kecil di kanan. Karena apa? Energi di 7A ini nggak termasuk golongan 8A. Karena golongan 8A kan udah stabil. Jadi di golongan 7A itu kan nanti jadi kalau dipukul itu bisa 7. Jadi dia cuma butuh 1 elektron untuk menstabilkan itu. Jadinya semakin ke kanan semakin kecil. Paham nggak itu? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak sebelum diberi penguatan? Jadi kan itu kan titik lelehnya semakin tinggi. Ya. Itu dari kiri ke kanan itu kita nanti lipat kan? Yang logam ya. Ini yang bahas untuk dari Na sampai Sa. Bang, aku kurang ngerti ini bang, yang dari salah satu makro itu kan titik lelehnya dari Na sampai SD itu kan meningkat cenderung meningkat, yang pas di P itu langsung tentang itu Apa ya saya tanya sifat yang mana? yang ini Hah? Titik leleh. Titik
punya jawaban Tapi sebelum jawab. kan tadi kan dari NA, MGA sampai SI itu kan, kalau dari NA, MGA itu kan dia logam. Kalau untuk SI itu dia semi logam, jadi masih bisa masuk logam. Jadi kan dari kiri ke kanan logam kan semakin besar ikatan antar logamnya. Ya. Itu yang menyebabkan titik lidi adalah dia membesar. Nah, cuman untuk dari P ke AR ini dia kan termasuk yang non logam. Jadi yang menentukan besar titik lele atau titik lidi pada golongan non logam ini, untuk non logam ini itu namanya ikatan Van der Waals. Cuman makanya sampai saat ini masih pengen dicerna dulu ini. Dia nggak pakai ikatan antar logam lagi kalau non logam, dia pakai ikatan Van der Waals. Iya. Iya betul. Udah paham belum Satria? Coba gimana? Coba ulangi kalau mau udah paham. Yang lainnya juga ya. Karena ini penting sih. Gimana? Jadi NA sampai SI itu kan dia cenderung meningkat itu gara-gara NA sampai SI. NA sampai AR itu cenderung meningkat. Titik lele itu gara-gara dia itu tidak meningkatkan logamnya nanti. Itu yang kenapa di SI itu dia juga meningkat juga, itu karena semi logam itu masih termasuk logam, sedangkan untuk yang mengetahui dari non logam itu tidak dari Dilihat dari ikatan Van der Waals. Cukup? Ada lagi? Oke, sebelum lanjut, mari kita refreshing dulu karena tiba-tiba sangat suci sekali ya. Oke, silakan semuanya mencari posisi, diletakkan dulu laptopnya. Letakkan, cari posisi, kita melakukan senam dahulu. Geser. Siapa yang nggak bergerak, langsung ke depan. Siapa yang nggak bergerak itu? Oke, cukup ya. Oke anak-anak, ini bagian penguatan yang terakhir yang tadi kecenderungan sifat. Tadi ada pertanyaan, banyak sih pas berkeliling, ya kan? Nah, mungkin kita bisa mulai dari sifat yang paling sering dibahas gitu. Udah saya belajar. Yang pertama, yang paling familiar itu biasanya jari-jari atom ya. Tadi sudah dijelaskan temannya. Jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin besar atau semakin kecil? Kenapa semakin kecil? Ada nggak sih jari-jari atom? Ada. Ini kalau kita lihat nih ya anak-anak, ini kenapa di sini ini? Kenapa display? Nah, ini kan konfigurasi elektronnya gitu. Nah, kalau kita diskusi yang tadi,
Kenapa dia semakin kecil? Padahal semuanya itu sama-sama kulitnya berapa? Sama-sama kulitnya 3. Terus inti atom muatannya positif, ya kan? Kemudian ini elektron ini saling tarik menarik, gitu kan? Tentu semakin banyak jumlah elektronnya semakin kuat tarik menariknya kan, anak-anak. Akibatnya kalau tarik menariknya mana yang lebih kuat? 1 sama 2 sama 3. Lebih kuat yang 3. Akhirnya karena semakin kuat tarik menarik elektronnya, akibatnya volumenya dia akan semakin kecil, makin kecil kan, makin kuat, makin tarik menariknya makin kuat. Jangan bisa diukur. Itu ya. Itu jari-jari atom. Sama aja, pokoknya hubungannya pasti ke konfigurasi elektron, pasti ke jumlah elektron. Begitu juga dengan energi ionisasi. Energi ionisasi itu kamu nggak bisa bilang dia semakin meningkat aja gitu ya. Kenapa? Karena ada nggak semuanya meningkat, ada yang turun nih, kayak dari Mg ke Al. Kenapa Al turun, Mg lebih tinggi dibandingkan Al gitu? Kenapa? Ini juga hubungannya kemana coba? Tadi kan sudah bahas kan? Gimana tadi hasil diskusinya? Tadi udah pada bahas kan? Kenapa Kelano? Apa tadi hasil diskusinya? Kok bisa ini? Mg lebih tinggi daripada Al? Ada yang bisa jawab? Iya. Ya. Kenapa? Apanya yang lebih stabil? Mg lebih stabil. Terus kalau lebih stabil kenapa? Iya, sehingga lebih butuh energi yang besar. Ini kan ada nih konfigurasi elektronnya. Ini kalau 3s1, S itu kotaknya berapa? 1. Elektronnya di sini 1. Kalau yang ini elektronnya 2 kan? 3s2 berarti penuh. Gitu. Kalau yang Al ini 3s2 3p sukulit, berarti ada S, ada kotak S, ada kotak P. P kotaknya berapa? 3. Gitu kan? Berarti ini terisi 1. Nah, Mg sama Al lebih stabil. Mg elektronnya itu penuh, kotaknya cuma 1 di kotak S, penuh. Jadi dia akan sulit untuk, bukan sulit, butuh energi yang lebih besar untuk memutuskan elektronnya dibandingkan dengan yang Al ini. Ini kan ada 1 nih, sendirian dia jomblo, makanya lebih gampang lepas. Itulah kenapa Na kemudian Mg lebih tinggi, terus Al lebih rendah dibandingkan Mg, tapi lebih tinggi dibanding Na, gitu ya. Nah, terus lanjut lagi ke Si juga sama. Si berarti kotaknya yang ini 2 terisi ini ya, sama masih lebih tinggi Si daripada Al. Kemudian begitu juga yang P. Kalau yang P ini juga sama, kan ini 3s2 3p3 ya. Yang ini penuh, S-nya 2, yang ini 3 kolom, tapi dia sudah terisi setengah penuh. Makanya ini juga hampir dikatakan stabil, sehingga energi ionisasinya juga tinggi dibandingkan dengan S. Kalau S berarti, kalau S itu gini ya anak-anak, ya kan, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini ada elektron, ini elektron yang paling terakhirnya kan, yang paling terakhir isi kan, lebih mudah dilepaskan. Tapi ini perbedaannya nggak terlalu besar, jadi bisa dikatakan kayak gini. Cuma dia bisa lebih tinggi sih, sekitar sini lah sedikit, P lebih tinggi sedikit daripada S, kira-kira gitu ya. Kemudian Cl, ya Cl nggak terlalu stabil, ini 5 kalau Cl. Nah kalau Ar gimana? Ar paling tinggi, ya jelas dong, karena dia paling stabil di antara semuanya. Jadi gitu ya. Jadi yang paling di periode 3 yang stabil itu siapa anak-anak? Yang paling stabil Ar, berarti dia paling tinggi. Kemudian yang stabil selanjutnya kira-kira siapa? Mg sama cari mana di sini? Yang agak stabil.
Fosfor. Ini ya, kan ini kan. Ini penuh, yang ini setengah penuh. Kalau yang ini sebelumnya penuh. Gitu kan? Jadi yang paling tinggi ini. Jadi ini kamu bikin grafiknya itu gimana berarti? Na, kemudian Mg, setelah Mg Al-nya di atas itu di bawah. Masih di bawah. Habis itu siapa L? Si gimana? Naik di atas Mg atau enggak? Ya, habis itu fosfor kemana? Fosfor penuh atau enggak? Setengah penuh dan setengah penuh ya. Habis itu habis fosfor siapa? Sulfur gimana? Stabil gak? Nah, jadi turun ya? Turun. Habis itu setelah sulfur Cl, naik gak? Naik. Habis itu Al yang paling stabil. Gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan elektron. Kemudian juga tadi ada tingkat oksidasi tertinggi. Oke, apalagi yang Cl ini punya bilangan oksidasi yang banyak, nggak satu kan? Pernah nengok Cl-in 1, pernah Cl+3 yang kita belajar penyetaraan reaksi reaksi, ada +5, ada +7. Kemudian apalagi? Keelektronegatifan tadi. Ini juga berhubungan dengan tingkat keasaman. Ini kalau kamu lihat nih, kalau ini asam nggak nih? Na asam nggak anak-anak? Basa, Mg basa. Kalau Al amfoter ya, bisa asam bisa basa. Nah berarti ini mana yang lebih basa, ini sama ini? Lebih basa Na. Itulah kenapa tingkat kebasaan semakin berkurang kan gitu ya kalau ke kanan. Kebalikannya asamnya makin bertambah. Jadi kalau ini amfoter, ini ada senyawa basanya nih. Dari silika ini udah bisa bersifat basa apa tadi? Apa tadi bang? H2SiO3 ya? Ya. Asam, sorry. Si udah asam ya, H2SiO3. Kemudian kalau P ya, fosfor yang berikatan dengan oksigen juga pembuat asam kan? Apa tuh? P sama O biasanya ada di asam mana tuh? Asam fosfat, H3PO4 gitu kan? Kemudian kalau yang S, sulfur yang ada asamnya, SO apa nih biasanya? Sulfat kan? SO4, H2SO4. Terus siapa lagi nih kalau Cl biasanya? HCl bisa. Terus kalau HCl ini kan banyak kan? Waktu kita belajar halogen harusnya kemarin itu, misalnya HCl itu asamnya ada HCl, terus ada HClO. Semakin banyak jumlah oksigennya semakin asam ya kan? Terus apa lagi? HClO3. Terus HClO2 nya tinggal. Semakin banyak jumlah oksigennya maka dia semakin asam. Hubungannya tadi ke elektronegatifan. Karena oksigen itu sangat elektronegatif. Kemarin udah kayaknya. Unsur yang paling elektronegatif itu adalah F dan O. Kemarin kan pas di belajar halogen ada yang disampaikan. Jangan lupa. Payah sih kalau enggak. Miss yakin kali loh Miss ngomong kemarin ya nggak sih anak-anak? Oksigen dan klorin itu yang paling elektronegatif. Nah berarti kalau ini apa nih? Ini yang misalnya kita ambil yang paling asamnya nih, HClO4 gitu kan. Nah tingkat keasamannya semakin naik. Jadi ini paling asam. Jadi tingkat keasamannya semakin tinggi. Ini juga hubungannya dengan keelektronegatifan O dengan Si, O dengan P, O dengan S, O dengan Cl. Yang paling elektronegatif adalah O dengan Cl, gitu kan? Nah, ya sudah, makanya keasamannya semakin meningkat. Apalagi yang anaknya harus dibahas? Udah, elektronegatifan meningkat sudah, energi ionisasi udah, derajat atom udah. Apa lagi? Yang sifat-sifat tadi, ini udah dijelaskan juga. Kalau yang Na, Mg, Al ini bagaimana nih? Sifatnya apa dia? Logam, gitu kan? Nah ini logam
Ini muatannya plus 1, muatannya plus 2, muatannya plus 3. Semakin tinggi muatannya, ini muatannya mana lebih tinggi berarti? Plus 3 kan? AL lebih tinggi muatannya, makanya titik didihnya lebih tinggi. Kelompok ini enggak, ini organisasi ini lebih tinggi, semakin karena dia punya ikatan logam, tadi udah disampaikan teman-teman. Kalau yang SI ini sifatnya apa nih? Semi logam atau metaloid gitu kan. Jadi kemudian silika ini spesial, dia bisa membentuk molekul raksasa, ikatan kovalen molekul raksasa. Jadi biasanya MrSI ini dalam bentuk senyawa itu MR-nya besar banget. Kalau MR-nya besar, semakin tinggi MR-nya, waktu belajar ikatan van der Waals dulu ya kan, semakin kuat, semakin besar MR-nya, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Kalau MR-nya banyak, misalnya MR-nya ribuan, berarti molekulnya berat kan? Iya enggak? Ya akibatnya titik didihnya tinggi. Makanya di sini dia paling tinggi kan di antara semuanya kan? Ya kan? Karena dia bisa membentuk ikatan kovalen raksasa tersebut. Nah, kalau yang dari sini PSCl-AR ini apa nih? Ini metaloid, ini logam, ini metaloid atau semi logam, yang ini non logam. Kalau yang ini gas mulia gitu ya. Nah, udah sih sifatnya udah. Nah, apa lagi? Logam, kristal kovalen, poliatomik, molekul atomik, molekul monoatom. Artinya dia bisa tunggal, bisa ditemukan di alam dalam bentuk AR saja. Mana sudah dijelaskan temannya kalau asal. Siapa yang jelasin gas mulia kemarin? Ya ada kan kemarin nyampaikan bahwa dia di alam adalah bisa ditemukan bebas di alam, ya kan? Siapa yang jelasin kemarin itu? Masa Miss lebih ingat daripada yang menjelaskan? Jangan sampai ya kan? Nah gitu ya. Oke, cukup itu saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kayaknya semuanya jelas. Semua soal yang dikeluarkan adalah hasil diskusi dan sudah dijelaskan. Tapi sebelum kita ke evaluasi, ayo kita ke kesimpulan dulu. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Kesimpulan. Kalau nggak ada, Miss tunjuk. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Nggak ada? Dira, yo Dira. Yang sebisanya Dira. Habis Dira Candi kita tambahin. Dengarkan. Ya, silakan. Berdiri Kak. Silakan Dira. Jadi kan kita belajar untuk periode ketiga. Untuk periode ketiga itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin sama argon. Ya. Jadi kan dari sifat dari jajaran atomnya kan makin besar kalau makin ke natrium. Hah? Ke natrium? Iya, Jadi atom makin besar ke natrium. Oh iya. Ke arah kirinya berarti ya. Benar. Oke. Karena kan nanti volume apa? Iya Kak, silakan. Volumenya makin kecil gitu kan, sama dia dari kalau yang Ke arah kanan. Iya oke. Terus dia. baru kalau asam itu kan ada yang ini. Ini asam, yang ini basa. Baru yang ini bisa asam bisa basa. Yang aluminium. Baru kalau yang natrium, magnesium itu dia logam. Baru aluminium juga. Aluminium juga logam. Silikon ini dia metaloid. Dia ini semi logam. Baru yang tiga ini non logam. Baru ini gas mulia. Baru
coba titik dirinya nih, di sini meningkat karena dia logam, baru di silikon ini karena dia bisa membentuk ini kovalen raksasa, jadi dia yang paling terbesar. Baru misalnya baru silikon ini dia kovalen raksasa. Oke, coba tangan dulu dia. Silakan Syahid. Nambahan terakhir. Banyak tadi diskusi kita kan. Baik, di sini saya akan menambahkan mengenai unsur periode ketiga yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selain dari tugasnya yang sudah disampaikan oleh Nadira tadi mengenai unsur-unsur itu secara tidak, ada pula unsur-unsur ini juga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya magnesium yang biasa kita gunakan untuk obat mah ataupun pembuatan obat pasta gigi. Lalu juga natrium yang biasa dipakai dalam pengawet makanan, yakni natrium benzoat. Lalu juga ada klorin yang digunakan untuk penjernihan air, dan klorin juga digunakan sebagai pemutih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, nggak ada lagi yang mau nambahin dari segitu banyak diskusi. Silakan Kailan dan Ada. Terakhir ya, Kailan dan Ada. Kailan dulu, silakan Kailan. Baik, di sini. Berdiri dong. Baik, di sini saya mau menambahkan sedikit tentang manfaatnya. Jadi apa aja? Mungkin sampai tambahnya itu untuk SI itu ada yang lumayan sering kita tahu, itu silika gel, itu bisa berguna sebagai pengawet. Terus selanjutnya itu sulfur ini dia dipakai sebagai salah satunya bahan dalam korek api. Terus selanjutnya itu ada itu tadi ada kami paparkan dalam diskusi kami itu ada sebagai bola lampu pijat. Total orangnya. Sudah? Masih 21, siapa yang belum masuk? Oke, sudah ya? 23 kan? Bisa yang nggak hadir kan? Oke, sudah 23. Kita mulai ya, konsentrasi. Bukunya ditutup. Nah, ini semuanya persis sudah kita diskusikan. Tadi ada 3 soal yang diubah berdasarkan diskusi. Jadi sudah. Kalau nyimak harus bisa. Kalau nggak bisa, ini keterlaluan berarti nggak nyimak. Oke, yuk. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tutup aja ya. Tutup aja. Supaya kamu nggak lihat. Iya. Tahu. Kenapa? Supaya nggak lihat. Silakan selamat mengerjakan. Pelan-pelan soalnya dibaca, nggak ada diskusi-diskusi. Siapa yang diskusi, suruh ulang ya. Hitam. Yang diterangin. Aduh gimana? Anak-anak aku
diskusi, saya akan berdiskusi itu. Sudah ya? Siapa? Kok error? Bagus-bagus nih lainnya. Kok bagus salah, nggak bagus salah. Oh, ternyata di bawah ada yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa. Silakan ya. Alhamdulillah. Ini benar-benar ujian sendiri nih. Ada red copy enggak? Contekan. Nggak ada ya? Raisa jauh-jauh sama Kois. Nanti sudah berapa orang lagi yang belum? Ya pelan-pelan saja ya, Raisa. Kenapa jaringan ya? Ini nggak tidak sama kan? Kok bisa? Dibaca soalnya baik-baik. Soalnya mudah-mudah kok. Bener kan yang sudah selesai yang kita diskusikan kan? Siapa yang sudah selesai? Cena, kamu udah selesai kan? Caranya kok tiba-tiba masih lupa bang? Oke, sudah? Oh, belum? Ya, tenang. Tenang, Kak. Selamat bagi yang mendapatkan nilai 100. Banyak sih yang 100. Sudah siap? Semuanya sudah selesai? Berapa orang lagi yang belum selesai? Ini gak tega deh. Banyak nih yang 100 nih. Ini betulan kerja sendiri? Betul ya? Makanya apa sih? Kalau kalian nilainya rendah, bisa nangis merasa gagal. Kalau nilai kalian bagus, bisa kayak iya itu kan astagfirullahaladzim guru maksudnya apaan? Tapi bisa senang, cuma bisa takut ke bawah nih. Bawah boleh? Besok semua? Usah loh. Yang namanya belum ada di sini berarti di bawah gitu ya. Cukup? Belum? Belum ngapain? Udah siap ayo. Oh saya. Kakak 8. Kacamatanya yuk. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Baik, kalau sudah selesai semua anak-anak,
sudah selesai semua, silakan anak-anak mengisikan. Nah, ya ini adalah lembar refleksi. Bagaimana perasaan kamu pada pembelajaran hari ini? Pilih satu emoji, satu saja yang mewakili perasaan kamu. Bagaimana ngantuk lah, senang bagaimana? Oke? Oke? Jadi ngisinya berkelompok saja. Habis dari sini pindah ke sana, pindah ke sana. Jadi sama menunggu giliran ya. Oke? Oke, bisa anak-anak? Ya, ada tiga ini, mulai tiga ini. Letakkan handphonenya, kenapa ada berapa? Oke ya? Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah akhir pembelajaran, Miss minta tolong kamu untuk ngisi Google Form yang sudah Miss kirim linknya di grup ya nanti setelah habis pembelajaran ini. Sambil nanti kamu ngisi refleksi juga, jadi sekalian saja, oke? Jadi demikian saja ya anak-anak pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Hari Senin kita akan masuk ke periode 4, dibaca-baca lagi bukunya. Ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.